Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fauzi dari Prodi Studi Agama-Agama semester 4 Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Pontianak. Di video ini saya akan membahas apa itu agama dan konflik sosial. Langsung saja, silakan simak berikut ini. Agama dan konflik sosial. Salah satu hal yang mewarnai dunia dewasa ini adalah pluralisme keagamaan. Demikian ungkap Coward 1989 5. Pluralisme merupakan sebuah fenomena yang tidak mungkin dihindari. Manusia hidup dalam pluralisme dan merupakan bagian dari pluralisme itu sendiri, baik secara pasif maupun aktif. Tak terkecuali dalam hal keagamaan, pluralisme keagamaan merupakan tantangan khusus yang dihadapi agama-agama dunia dewasa ini. Dan seperti pengamatan Coward 1989 167, setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural ditinjau dari sudut agama dan membentuk dirinya sebagai tanggapan terhadap pluralisme tersebut. Jika tidak dipahami secara benar dan arif oleh pemeluk agama, pluralisme agama akan menimbulkan dampak tidak hanya berupa konflik antar umat beragama, tetapi juga konflik sosial dan disintegrasi bangsa. Kendati agama memiliki fungsi pemupuk persaudaraan dan fungsi tersebut telah dibuktikan dengan fakta-fakta konkret dari zaman ke zaman. Namun di samping fakta yang positif itu terdapat pula fakta negatif, yaitu perpecahan antar manusia yang bersumber pada agama. Secara normatif, doktriner agama selalu mengajarkan kebaikan, cinta, kasih, dan kerukunan, tetapi kenyataan sosiologis memperlihatkan sebaliknya. Agama justru dijadikan sumber konflik yang tak kunjung reda, baik konflik intern maupun ekstern. Misalnya, bentrokan antar umat Kristen gereja purba dengan umat Yahudi. Umat Kristen penganut agama Romawi atau agama kekaisaran dalam abad pertama sampai abad ketiga. Seperti ungkap Syafiq Mughni, ketegangan atau konflik antar umat beragama di Indonesia biasanya berkisar pada 3 wilayah yang berdiri sendiri atau saling terkait. Pertama, wilayah ajaran. Kedua, wilayah sosial. Ketiga, wilayah kemanusiaan. Artinya, persoalan kemanusiaan atau keadilan, kejujuran, dan ketentraman dan sebagainya harus memancing respon dari berbagai agama untuk melakukan kerjasama yang baik. Oleh sebab itu, salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam rangka menciptakan kerukunan umat beragama di tengah pluralitas ini adalah dengan memahami ajaran agama masing-masing secara utuh. Ketegangan dan kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia selama ini yang mengakibatkan hancurnya tempat-tempat ibadah seperti masjid, musola, dan gereja selalu dikaitkan dengan konflik antar umat beragama. Fenomena di atas menunjukkan kesenjangan atau gap antara idealitas agama das Solen sebagai ajaran dan pesan-pesan suci Tuhan dengan realitas empirik yang terjadi dalam masyarakat das Sein. Oleh sebab itu, persoalan ini mesti segera dicarikan jalan keluarnya, sehingga doktrin-doktrin agama menjadi semakin bermakna bagi terciptanya kehidupan yang harmonis antar umat beragama. Menyadari pluralisme agama yang ada di Indonesia, kerukunan hidup antar umat beragama merupakan sesuatu yang harus diperhatikan bagi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Kerukunan hidup antar umat beragama dimaksud adalah kerukunan yang tercipta di antara umat beragama dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan agama atau akidah masing-masing. Di Indonesia, upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama sudah sejak lama dibina. Sejak tahun 1967 hingga sekarang dialog antar agama gencar dilaksanakan, baik atas prakarsa pemerintah maupun masyarakat beragama itu sendiri. Upaya dialog tersebut kemudian dikenal dengan musyawarah antar agama yang melibatkan para pemuka agama di Indonesia. Bahkan masa antara tahun 1972 sampai 1977 tercatat pemerintah telah menyelenggarakan dialog yang berlangsung di 21 kota. UK 1993. Tetapi bagaimana hasilnya?
Mengapa konflik atas nama agama tetap saja berlangsung? Sekurang-kurangnya menurut Bambang Sugiarto 1998 29 sampai 32, tantangan yang dihadapi setiap agama saat ini ada 3. Pertama, soal disintegrasi dan degradasi moral. Kedua, soal pluralisme dan eksklusivisme. Ketiga, soal ketidakadilan. 3 persoalan tersebut sulit diatasi karena beberapa faktor, diantaranya adalah karena adanya sikap agresif yang berlebihan terhadap pemeluk agama lain, adanya konsep kemutlakan Tuhan yang disalah mengertikan, dan adanya kepentingan luar agama, politik, dan ekonomi yang turut mengintervensi agama. Tetapi jika faktor di atas dapat diselesaikan, maka tantangan-tantangan tersebut juga dapat dijawab. Dalam kaitannya dengan pluralisme agama di Indonesia, Victor Itanja 1997-79 menganjurkan adanya reorientasi misi dan dakwah. Menurut Tanja, tujuan misi dan dakwah bukan untuk menambah jumlah kuantitas, melainkan harus dilandaskan pada menciptakan umat yang tinggi ilmu, tinggi iman, dan tinggi pengabdian. Kualitas umat sejalan dengan Tanja, Sahab menegaskan di 1998 23 sampai 24 bahwa ketegangan agama yang terjadi selama ini adalah karena pelaku dakwah, dai, mubaligh, misionaris adalah orang-orang yang cinta pada agamanya tetapi tidak memiliki pengetahuan agama secara mendalam. Akibatnya dakwahnya lebih cenderung propagandis dan kadang provokatif. Disinilah perlunya keterbukaan antar umat beragama melalui dialog-dialog segar dan menyejukkan umat itu sendiri. Dialog yang ditindaklanjuti dengan kerja konkret, kata Victor Itanja 246. Bagaimana konsep dialog antar umat beragama itu harus dikemas? Praksis dialog agama yang sebenarnya seperti diungkap oleh Ahmad Ghaus 1998-295 adalah dialog yang meleburkan diri pada realitas dan tatanan sosial yang tidak adil dengan sikap kritis, karena setiap agama memiliki nilai-nilai kebaikan dan misi penegakan moralitas. Dengan tegas dikatakan oleh Muji Sutrisno 1998-335 bahwa tidak cukup membangun dialog antar agama hanya dengan dialog-dialog logika rasional, namun perlu pula logika psikis. Maka ikhtiar dialog logis teologi kerukunan juga harus dibarengi dengan pencairan psikologi seperti rasa saling curiga yang selama ini selalu muncul di kalangan umat beragama. Masalah kerukunan umat beragama dan antar umat beragama sangat penting untuk terus dibina, sebab akhir-akhir ini kerusuhan di berbagai daerah yang melibatkan umat beragama terus bergejolak. Meskipun pemicunya sangat kompleks menyangkut soal ekonomi dan politik, tetapi jika ajaran agama dipahami secara benar, sesungguhnya tidak akan terjadi kerusuhan tersebut. Sebab setiap agama mengajarkan kerukunan dan cinta kasih, menyerukan kebajikan dan mencegah kemungkaran, atau dalam bahasa Al-Quran disebut amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah saatnya umat beragama mengkaji ajaran agamanya secara benar dan kritis, tidak terjebak pada persoalan-persoalan yang formalistik dan bersifat simbol belaka. Sementara substansi ajarannya yang penuh perhatian terhadap persoalan kemanusiaan dan akhlak karimah seperti keadilan, kejujuran, dan kedermawanan terabaikan. Apalagi jika kemudian agama direduksi nilainya dengan menempatkan posisi agama sebagai alat legitimasi aktivitas politik dan kekuasaan. Pada saat seperti ini agama tinggal sebuah simbol kekuasaan yang kehilangan makna substansialnya. Oleh sebab itu umat beragama perlu merenungi kembali persoalan ini. Bagaimana agama bisa menjadi kekuatan moral dan spirit umat untuk melakukan aksi yang selalu bermanfaat bagi orang lain, bukan sebaliknya merusak tatanan sosial. Kiranya kita perlu merenungi hadis Nabi yang berbunyi khair an-nas anfa'uhum li an-nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jika kita perhatikan kitab suci, sebetulnya musuh agama adalah ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Kalau masih ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial di muka bumi ini, maka menjadi tanggung jawab semua umat beragama. Karena pada dasarnya semua agama tidak menghendaki segala macam bentuk kejahatan. Disinilah letak kebenaran universal agama itu. Semua ajaran agama menghendaki wujud kebaikan di masyarakat dan menentang sebuah bentuk kezaliman. Dalam pandangan Islam, orang yang masih membiarkan ketimpangan sosial, tidak peduli orang miskin, anak yatim, dan orang yang terlantar dan tertindas,
maka disebut sebagai penista dan pengkhianat agama. Baca Quran surah Al-Maun. Musuh agama juga orang yang mengakumulasi kekayaan yang tak ada kemanfaatan bagi orang lain. Lihat Quran surah Al-Humazah. Oleh sebab itu bisa dipahami ketika Nabi Muhammad pertama kali menyiarkan agama ditentang mati-matian oleh kafir Quraisy saat itu karena dianggap menghalang-halangi praktek akumulasi dan monopoli kekayaan para konglomerat Arab saat itu. Agar agama tidak dijauhi oleh pemeluknya, maka agama harus mampu menjawab tantangan-tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman yang semakin cepat. Tantangan-tantangan itu menurut Lawrence 1998 antara lain pluralisme, sekularisme, individualisme, fundamentalisme, dan hedonisme. Tetapi pluralisme agama bisa menjadi bagian khazanah jika dipahami sebagai anugerah Tuhan dengan cara menjalin kerjasama untuk membangun persatuan dan kesatuan antar umat beragama itu sendiri demi terwujudnya kemakmuran dunia. Jika pluralisme agama menemukan satu wadah teologi yang sama, maka agama akan lebih mampu menjawab berbagai tantangan yang akan dihadapi baik sekarang maupun mendatang. Sekian dari saya. Terima kasih bagi yang telah menyimak, menonton. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.